Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahaya Simanunlang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan dari hasil webinar yang digelar beberapa hari yang lalu. Yang pertama itu dibuka oleh Gubernur Riau Samsuar saat membuka seminar hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau secara virtual pada hari Rabu, mengungkapkan harapannya agar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat membina perekonomian syariah di Riau. Terlebih lagi, lanjut Gubernur Riau UIN Suska Riau sebagai kampus Islam terbesar di Provinsi Riau telah dicanangkan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin sebagai zona ekonomi syariah. Menurutnya, dengan bekal ilmu agama yang ada di kampus Madani tersebut, sangat memungkinkan UIN Suska Riau bisa mengembangkan ekonomi syariah di tengah masyarakat Riau. Apalagi ia melihat masih banyak masyarakat belum mengetahui dan paham dengan label halal dan BPOM pada suatu produk. Sementara Indonesia sendiri menjadi konsumen halal. Di Pekanbaru ini masih banyak produk UMKM yang belum dibekali label halal dan BPOM. Untuk itu, UIN Suska Riau diharapkan dapat membina ekonomi syariah di Riau. Sementara itu, Rektor UIN Suska Riau Hairun Nas mengatakan bahwa persoalan yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia masih terkendala oleh beberapa sebab, terutama dengan sumber daya manusia yang dinilai belum mampu untuk mewujudkan cita-cita luhur untuk menjadikan bangsa ini sehat secara ekonomi dan islami. Namun, pihaknya yakin dan percaya bahwa pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia telah mengurangi benah merah bagaimana menjadikan masyarakat hidup mandiri, berperadaban tinggi dengan akhlakul karimah. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia muslim. Tentu menjadi potensi luar biasa untuk bisa merealisasikan zona ekonomi syariah yang sudah dirancang oleh Wapres RI. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Dr. Haji Amran Suadi SH MHMM. Menurutnya, perkembangan ekonomi syariah 1991 sudah berdiri Bank Muamalah. Nah, pada tahun 2021 itu terdiri dari 34 bank syariah dan 58 asuransi syariah. Forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu litigasi atau peradilan agama dan non-litigasi kesepakatan arbitrase dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi pada pasal 49 nomor 3 tahun 2006 dan putusan MK nomor 93. Kewenangan peradilan agama pada pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat. Menurutnya, ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, bea asuransi syariah, dan yang terakhir reksadana syariah. Nah, pada webinar kedua ada dari Malaysia Profesor Madya, Dr. Rahim, definisi kanak-kanak menurut Perundangan Sivil Section 2 Akta Kanak-Kanak 2001. Yang A, seseorang yang di bawah umur 18 tahun. B, berhubungan dengan prosiding jinayah, artinya seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggung jawab jinayah sebagaimana yang ditetapkan dalam Section 82 Konun Keseksan atau Akta 574. Definisi kanak-kanak menurut Perundangan Syariah Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan yang keempat ayat keempat, bagi maksud jagaan ke atas diri dan harta seseorang hendaklah disifatkan sebagai kanak-kanak melainkan dia telah genap umur 18 tahun. Hukuman bagi segala kesalahan jinayah syariah di Malaysia adalah berbentuk takjir. Nah, tujuan utamanya itu pelaksanaan hukuman takjir dalam syariat Islam ialah pencegahan di samping pemulihan dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah Salman, Singapura yang menurutnya administrasi hukum Islam atau AMLA terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada MUIS dan ini terbagi lagi yaitu madrasah, masjid, fatwa halal dan haji, baitul mal, zakat dan wakaf. Dan yang kedua ada mahkamah syariah yang terdiri dari hukum dan pendakwaan, dan yang terakhir ada rum dan naif. Dan kode first dari COVID-19 ini ada 2, yang pertama pernikahan dan yang kedua ada perceraian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.